Ya, dulu kan gitu. Rekok ini. Rekok ini kok ya Bu. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada kesempatan upacara peringatan ke-74 Hari Tentara Nasional Indonesia tahun 2019 yang bertindak selaku Komandan Defile Kolonel Infantri Sahono SH-MSI MTRN, lulusan Akademi Militer tahun 1991 yang sehari-harinya menjabat sebagai Dirbin Sismen Pusteran. Mengawali defile pasukan dan sesaat lagi akan melintas di hadapan mimbar upacara, memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Di depan para prajurit TNI akan melintas di hadapan kita bersama adalah Dramen Akademi TNI di bawah pimpinan Sermatutar Pelaut Aryan Dwi Cahyono, nomor Akademi 2016301, jabatan Komandan Dramen Gita Jala Taruna, Akademi Angkatan Laut. Tank yang aja dong, tank. Video ya. Satu kopi TNI Angkatan Darat, satu kopi TNI Angkatan Laut, dan satu kopi TNI Angkatan Udara.
Bentang selanjutnya, Brigade Upacara 3 di bawah pimpinan Polisi Guru, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1996, jabatan Komandan Polisi Militer Kolonel AUS. Brigade Upacara 3 adalah gabungan dari 3 batalion, yaitu Batalion Gabungan Wanita Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 1 Kompi Korps Wanita Angkatan Darat, 1 Kompi Korps Wanita Angkatan Laut, 1 Kompi Korps Wanita Angkatan Udara. Di bawah pimpinan Mayor Kabupaten Herawati, jurusan Sekolah Perwira Prajurit dan TNI tahun 2000. Kemudian Batalion Polisi Militer terdiri dari 1 Kompi Polisi Militer Angkatan Darat, 1 Kompi Polisi Militer Angkatan Laut, 1 Kompi Polisi Militer Angkatan Udara. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Laut Denny Dixon SAP MT Rajwa, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002. Begitu kemudian Batalion RDB Kontingen Garuda di bawah pimpinan Kolonel Infantri dan Tuban Kata, lulusan Akademi Militer tahun 1998. Upacara gabungan selanjutnya adalah Brigade Upacara TNI Angkatan Darat yang seluruhnya adalah unsur-unsur dari TNI Angkatan Darat dengan pimpinan Kolonel Infantri Aulia Dwi Nasution, lulusan Akademi Militer tahun 1998, jabatan Komandan 2 Kopassus. Brigade Upacara 4 TNI Angkatan Darat adalah gabungan dari 3 batalion, yaitu Batalion Kopassus di bawah pimpinan Mayor Infantri Kinanjar Wahyu Utomo, lulusan Akademi Militer tahun 2003.
hadapan kita bersama Batalion Marinir di bawah pimpinan Letnan Kolonel Marinir Ahmad Hadi Hasmi, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2001. Brigade Upacara 6 TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Kolonel Pasukan Wisnu Hermawan SEFF, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1995, jabatan Komandan Wing 1 Pangkat. Brigade Upacara 6 TNI Angkatan Udara adalah gabungan dari 3 batalion, yaitu Batalion LQ di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pasukan TNI Armani SEFF, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000. Berita selanjutnya, Bintara Tamtama TNI Angkatan Udara di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pasukan Yemade Suarsono, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000. Jabatan kita bersama Batalion Pasukan Khas di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pasukan Alvin Jody Nurman Sopel Temhan, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Mengakhiri defile pasukan dan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia adalah Brigade Upacara 7 Gabungan di bawah pimpinan Kolonel KS Pandiaga, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1993, jabatan Kepala Subdirektorat Pengirahan Basarnas. Brigade Upacara 7 Gabungan terdiri dari 3 batalion, yaitu Batalion Upacara terdiri dari 1 Kompi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dengan tugas melaksanakan Universal Coast Guard, Maritime Security, Maritime Safety, dan Maritime Defense, dan sebagai komponen cadangan khususnya TNI Angkatan Laut 1 Kompi Basarnas dengan tugas siang hari ini akan melintas di hadapan kita bersama Alutsista Tempur Tentara Nasional Indonesia yang merupakan sarana pendukung bagi prajurit-prajurit dalam melaksanakan tugas di medan tempur. Dan mengawali defile alutsista adalah alutsista dari POM TNI yang terdiri dari 12 kendaraan motor kawal yang digunakan untuk pengawalan VVIP, 6 mobil kawal Fortuner dari Polisi Militer TNI, 3 mobil kawal Pajero dari Polisi Militer TNI. Selanjutnya, defile sepeda motor Babinsa TNI AD yang berfungsi membantu dalam serbuan teritorial. Baris pertama merupakan 100 unit sepeda motor Kawasaki KRX yang dikendarai oleh Babinsa Satuan Jajaran Kodam 3 Siliwangi yang selalu mendampingi Babinsa dalam menjalankan tugas kesehariannya. Baris kedua
100 motor jenis CRF 250 cc. Motor ini memiliki kemampuan yang lincah dan gesit dalam berbagai medan di ibu kota. Mesin kendaraan ini sudah menggunakan fuel injection. Selanjutnya disusul kendaraan taktis komando pasukan khusus Kopassus di bawah pimpinan Kolonel Infantri Willy Dodus Josradi, Komandan Satuan 81 Kopassus, alumni Akademi Militer tahun 97. Di hadapan kita melintas 16 unit motor super engine 250 cc. Berikutnya 3 unit kendaraan taktis PJ atau yang dikedai. Selanjutnya disusul 3 unit kendaraan taktis PJD Land Cruiser. Menyusul di belakangnya 2 unit Raki Jangka dengan menggunakan senjata CS kaliber 12,7 mm. Pada baris selanjutnya 2 unit Rantis Komodo di posisi kanan dan kiri yang memiliki daya tahan terhadap munisi kaliber 7,62 mm. Selanjutnya 3 unit Bassmaster dengan bobot 10 ton. Selanjutnya kita akan saksikan bersama melintas di hadapan kita alutsista Korps Infanteri TNI Angkatan Darat yang terdiri dari 2 unit Rampur 8L8 Amphibius produksi PT Pindad dan 2 unit Rampur Adis Gatot. Selanjutnya 3 unit tank M113A1 dari Brigif Mekanis Raider 62 Kastrat. Marilah kita saksikan bersama alutsista dari jajaran Brigif Mekanis 1 pengamanan ibu kota Jasakti di bawah pimpinan Kolonel Rohadi, Komandan Satuan 81 Kopassus, lulusan alumni Akademi Militer tahun 1997. Pada baris kedua, 3 unit kendaraan taktis P6 Ataf dengan karakteristik menggunakan senjata jenis GPMG kaliber 762 mm. Pada baris ketiga, menggunakan senjata jenis CIS kaliber 12.7 mm. Pada baris selanjutnya, menggunakan senjata jenis CIS kaliber 12.7 mm. Selanjutnya kita saksikan bersama. Saat ini akan melintas di hadapan kita bersama alutsista Korps Infanteri TNI Angkatan Darat yang terdiri dari 2 unit Rampur dan 2 unit Rampur Aris Gatot dari Pusat Kesenjataan Infanteri di bawah pimpinan selanjutnya 34 Panzer Anoa. Marilah kita saksikan bersama alutsista dari jajaran Brigif Mekanis 1 JSP di bawah pimpinan Kolonel Infanteri Herlambang Bayu Kusuma. Disusul selanjutnya
Anoa APC, Anoa Komando, Anoa Recovery, Anoa Ambulans, Anoa Logistik, Anoa Mortir. Hadirin yang terhormat, pada barisan terakhir terdapat saksikan bersama 10 unit Anoa jenis APC yang berguna sebagai pengangkut personil yang dapat mengangkut 3-10 personil. Dan selanjutnya yang akan melintas di hadapan kita bersama Alutsista Pusenkaf TNI Angkatan Darat di bawah pimpinan Brigadir Jenderal TNI Ana Supriyatna, SIP MSI MTRH. Hadirin yang terhormat, kita saksikan defile Alutsista Cavalry TNI Angkatan Darat. Tampak di hadapan kita satu unit Rampur Harimau dari Pusenkaf Kodikata. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tampak di belakang Rampur Medium Harimau bergerak dengan gagahnya satu unit Rampur Badak dan 2 unit Rampur Tarantula. Hadirin yang terhormat, selanjutnya tampak di hadapan kita 9 unit Rampur Strongman dari Satuan Batalion Cavalry 9 Satya Dharma Kalabhuku 1 Kodam Jaya. Selanjutnya melintas di hadapan kita 3 unit Rampur Marder dari Yonka 11 Kostrat di bawah pimpinan Letkol Cavalry Yudi Prasetyo Purnomo SOS. Rampur Marder merupakan kemampuan lindung lapis baja balistik dan mine protection standar yang mampu menahan tembakan sampai dengan senjata kanon 20 mm APDX. Hadirin yang terhormat, selanjutnya di belakang Rampur Marder, Rampur Mine Battle Tank kelas dunia 3 Leopard 2A4 dan 6 Leopard 2RI, Rampur Leopard 2RI dan Rampur Leopard 2A4 masing-masing dengan berat Rampur 63,5 ton dan 56,5 ton, memiliki kecepatan hingga 72 km per jam, daya jelajah sejauh 550 km, dilengkapi sistem senjata kanan Renhal Metal 120 mm. Hadirin yang terhormat, telah tampak di hadapan kita 9 unit Rampur Meriam 155 MMGSM 109 A4BE dari Satuan Yonarmet 715GS di bawah pimpinan Letkol Armet Roni Hermawan yang dengan gagahnya melintas di depan podium. Akurasi tinggi dan daya hancur yang dahsyat mampu menghancurkan sasaran musuh dalam waktu sekejap. Adanya penambahan filter anti-nubika dan
panjang 9,7 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 3,5 meter. Hadirin yang terhormat, telah tampak di hadapan kita 9 unit rangkul MLRS Assault 2 MK, 6 dari Satuan Young Armed, 10 roket Duan 1 Kostrat. Hadirin yang berbahagia, kendaraan tempur yang sedang kita saksikan saat ini adalah jenis AV-LMU, merupakan kendaraan peluncur dari sistem roket saturasi artileri generasi ketiga. Kendaraan memiliki kapasitas 4 personil sebagai awak untuk mobilitas, melakukan penyebaran yang cepat dengan kemampuan jelajah hingga 110 km per jam. Kendaraan ini dilengkapi 32 laras peluncur roket dan dapat melakukan peluncuran roket jenis SS-30, SS-40, SS-60, dan SS-80. Hadirin yang terhormat, telah tampak di hadapan kita 1 unit rampur radar CM-200 Sakira, unit September. Menyusul kemudian 3 unit Sea Rider besar. Selanjutnya, kendaraan Hyori dan 3 unit Hyperbaric Chamber Mobile M85 kaliber 12,7 mm. Melintas selanjutnya 3 unit BTR 50, unit RM 70 gram. Berikutnya 3 unit Magnum RS Norinco 90 B. Melintas 4 unit kendaraan yang mengangkut alutsista pertahanan darat Tasman merupakan alutsista buatan Swiss dengan kaliber 35 mm yang dengan jenis peluru ARE.